Coba kalian rewind saat kalian SMP, saat kalian SMA. Di situ guru-guru mengajarkan gimana caranya menghargai seorang guru. Gimana cara kita menghargai ketika seseorang bicara depan kita semua, kita harus menghargai waktu mereka. Karena orang yang berbicara di depan situ bukan semata-mata akal cuma ngomong doang A, B, C, D, itu enggak. Semua ada ilmunya kok. Kenapa guru bisa ngalahin COVID? Mungkin ada beberapa ngomong, oh guru ini sombong. Oh sombong, ilmunya lebih banyak dari kita semua. Iya gak? Kenapa guru-guru bisa ngomong seperti itu? Karena kalian belum ngejalanin. Coba kalau kalian ngejalanin, gue yakin pasti gak ada yang bisa jadi kayak guru itu. Mentalnya pasti ada ketot semua, pada diem, pada gak tahu harus ngapain. Bagi, aduh gue sendiri dunia ini, aduh pasang SW galau, aku sendiri dunia ini, oh aku diputusin sama pacar aku, oh. Padahal baru ketemu sama satu orang doang. Lagi gimana caranya kalian bertahan di dunia ini? Orang-orang di luar sana itu pada kerja semua untuk menghidupi sebuah keluarga. Guru-guru yang ada di SMP dan di SMA ini juga mereka bekerja. Bukan cuma ngurusin kalian semua di sini, kok mereka juga bekerja. Gaji yang mereka dapatkan itu untuk menghidupi keluarga mereka di rumah. Coba kalian ntar di masa depan, bisa gak kira-kira gaji kalian sama seperti gaji guru kalian saat ini? Belum tentu. Mungkin ke depan kalian semua masih pada minta uang sama orang tua. Bahkan sekarang pun kalian masih minta uang sama orang tua kan? Makanya orang tua ngomong apa? Lu jangan pernah ngebantah sama orang tua, tapi lu mau bantah. Pergi kemana, nongkrong. Oh gue nongkrong gue keren. Emang keren kok, gue juga sering nongkrong masalahnya. Tapi maksudnya kan nongkrong tuh kan kadang ada yang mokel biasanya kan. Oh bilang sekolah kemana, ke gacoan yuk. Oh ke nasi goreng yuk, ke nasi padang. Ngerokok siang-siang gitu. Makanya hikmah yang bisa diambil adalah hargai waktu seseorang sedetail mungkin. Mungkin gak apa-apa masuk kanan keluar kiri gak apa-apa. Tapi ketika keadaan kalian lagi jatuh-jatuhnya, gak ada siapa-siapa, kalian misalnya ngelamar kerja kesana sini gak ada yang terima, jangan salahkan diri kalian sendiri. Ini belum terlambat kok untuk memulai semuanya. Saya sampai sekarang pun masih nyesel. Kenapa? Nilai-nilai saya gak terlalu bagus di SMA. Kalau saya pengen belajar, saya bisa belajar. Tapi saya malas belajar. Karena saya ngeluh, saya capek. Saya syuting, pulang pagi, gak bisa dapet tidur. Pagi-pagi udah sekolah, aduh gue ngapain sih sekolah, males. Itu kok yang di pikiran gue juga sama lu pada semua. Pikiran gue tuh, aduh gue ngapain sih sekolah, males. Gak bisa cari duit sendiri kok, terus buat apa sekolah? Itu pikiran saya. Tapi baik lagi, masa SMA itu masa-masa yang tidak bisa dilupakan. Masa-masa nakalnya, masa-masa ketemu sama teman-teman baru. Itu yang saya incar aslinya. Tapi kan selama masa-masa itu kan kita juga mendapat hikmahnya. Hikmahnya dari apa? Dari setiap guru yang berbicara sama kita semua. Dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari setiap guru di sini. Jadi selagi ada, anggaplah guru sebagai orang tua kalian. Karena kalian semua pasti bakal sedih ketika ditinggalkan sama orang tuanya. Benar gak? Coba saya tanya kepada kalian semua. Naujul menjalik nih ya. Kalian misalnya saat ini pulang, tiba-tiba dikasih tahu kalau orang tua kalian udah gak ada. Atau mungkin pasti kalian kuliah, atau kalian saat lagi lamar kerja, tiba-tiba orang tua kalian itu sudah gak ada. Apa yang kalian lakukan? Minta tolong sama siapa? Sama temen. Sama temen paling, aduh bro sabar ya, udah gitu doang. Ngasih duit kagak, ya kan? Atau nanya sama siapa? Sama nenek, sama kakek. Udah pada tua, gak bisa ngapain, gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa kerja lagi. Secara tidak langsung, berarti yang memimpin garis keturunan itu siapa? Kalian, para laki-laki. Ya gak? Kita para laki-laki kedepannya akan memimpin sebuah keluarga. Benar gak? Tapi ketika kita saat lagi gak ada pekerjaan, kita lagi kuliah nih misalnya ngeblank atau harus ngapain, orang tua kita udah gak ada dua-duanya. Kalau kalian jatuh di situ, kedepannya gimana? Kalian pengen punya anak yang menjalani masa depan, pengen setiap hari cuma di kosan doang ngerokok ngopi di kosan nggak apa-ngapain, nongkrong nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya apa? Jadi gembel. Bercanda ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba di saat kalian lagi terpuruk-terpuruknya nih, kalian ingat nasihat-nasihat waktu guru kalian.
nasihat-nasihat waktu guru kalian bicarakan kepada kalian semua, tapi saat itu diri kalian menolak untuk menerima semua nasihat dari guru tersebut. Dulu ada satu guru SD pribadi saya. Dulu saya sempat ikut kori di SD, tapi karena nggak dilatih suaranya jadi hilang lagi. Dulu di guru kori ini mengatakan satu hal kepada saya. Kedepannya cita-cita kita tuh kita sendiri yang ngatur. Fungsi orang tua dalam kehidupan kita tuh aslinya membimbing anaknya. Enggak kok, ada berapa orang tua, lu tuh harus masuk kuliah ke sini, lu tuh harus masuk SMA kemana. Kita punya hak kok untuk menolak. Kita punya hak untuk menolak. Tapi apa diri kalian sendiri tidak berani ngomong tersebut, nggak bisa komunikasi sama orang tua kalian. Akhirnya apa? Kalian terpaksa melakukan sekolah, kuliah di tempat yang kalian pun nggak inginkan. Dan ujung-ujungnya apa? Kalian kerja tanpa kebahagiaan. Ini satu ilmu dari saya, mungkin bukan seberapa. Kedepannya cita-cita kalian itu menjadi apa? Perjuangkan sebanyak mungkin. Jangan mengikuti omongan orang lain. Jangan kedepannya kalian menyesal. Walaupun gajinya banyak tapi tidak bahagia, percuma. Benar nggak? Sama halnya kalau kita ketemu dengan satu orang yang menurut kita baik nih, tapi ujungnya diselingkuhin, wah percuma, benar nggak? Bahasa kasarnya kan begitu. Dulu guru ini ngomong sama saya, Raka, kamu itu kedepannya harus bisa menentukan cita-cita kamu ingin menjadi seperti apa. Dulu waktu itu gue masih SD, nggak bisa mikir apa-apa. Orang kerja gue pulang ke rumah main game, besok sekolah, balik melakukan hal yang sama secara rutin 6 tahun. Belajar kalau mau ulangan doang, ya enggak? Kalau mau dapat nilai bagus, kalau nggak mau dapat nilai bagus nggak usah belajar. Lulusnya apa? Doa Bismillah aja, ntar bahasa Jawa. Misalnya ngisi jawaban nih ABCD, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti di C ya kan? Selanjutnya gitu, ngisi semua soal kayak gitu. Gurunya bilang katanya, kamu harus bisa mengikuti cita-cita kamu. Walaupun banyak orang yang tidak setuju, perjuangkan sedetail mungkin. Karena kalau kita nggak perjuangkan, cita-cita yang kita dapatkan juga nggak bakal dapat. Contohnya nih, lu pengen beli mobil. Di sini pasti pengen punya mobil dong, benar nggak? Pengen punya mobil kan? Anak laki misalnya pengen punya mobil BMW, benar nggak? Mobil Mercy, ya kan? Anak-anak cewek juga pengen punya mobil yang buat dikit, oh kita keren nih bawa mobil ini, benar nggak? Iya kan? Tapi kalau kalian nggak berjuang, kalau kalian malas-malasan doang, uangnya dapat dari mana? Kalau kita mikir secara logika nih ya, lu setiap hari malas-malasan doang di rumah, nggak apa-ngapain, main game, main sosmed, live TikTok atau apa, dapat duit? Kagak. Beli mobil dari mana? Lu kata lu pakai sendal jepit, celana pendek sama kaos kutang, keren mobil kan? Bro, gue pengen beli mobil, langsung dikasih. Kalau gitu mah semua orang udah kaya dari dulu. Makanya kenapa guru-guru di sini berjuang, karena apa? Memenuhi cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa yang cita-cita mereka yang belum tersampaikan. Tersampaikan caranya gimana? Memenuhi cita-cita anaknya. Makanya mungkin ada beberapa orang tua yang nge-push kalian terlalu jauh, nge-push kalian terlalu keras. Ya mungkin nggak enak kok, nggak enak didengarnya, nggak enak, jalannya juga nggak enak. Tapi ambil hikmahnya aja. Mungkin cita-cita yang orang tua kita tuh push diri kita untuk menjadi seperti apa tuh, mungkin itu adalah cita-cita yang orang tua kita tuh dulu nggak tersampaikan. Makanya pengen kebahagiaan itu ada di anak kita. Jadi manfaat dari cita-cita yang nggak masuk akal yang tadi saya jelaskan itu cuma satu. Hargailah semua orang yang ada di dunia sini, maupun itu teman kalian, maupun itu guru kalian, maupun itu orang yang kalian temuin di pinggir jalan nih. Lu punya 1.000 misalnya, lu ketemu pengemis di pinggir jalan, lu kasih 1.000. Tiba-tiba besoknya dapat 1 juta, ya gak? Dapat 1 juta dia nggak tahu dari mana. Misalnya ada yang bayar utang kayak ada apa, menang apa kayak, dapat 1 juta. Lu ketemu pengemis itu lagi, lu kasih 500.000, besoknya dapat 5 juta, ya kan? Misalnya kan cerita fiksi kan. Untuk ketemu pengemis itu lagi, hari pertama satu kasih 1.000, orang ini cuma masih pakai boxer doang, nggak pakai baju, masih telanjang. Hari kedua waktu lu kasih 500.000, hari ketiga waktu lu mau ngasih uang lagi, dia udah pakai baju sama celana. Dapat dari mana? Dari kita yang ngasih, benar gak? Sama halnya kayak ilmu. Kalau kita nggak belajar sama guru kita dapat dari mana? Otodidak.
Nggak semua orang pinter kok. Semua orang pasti punya batasnya masing-masing. Makanya itulah ada guru di dunia ini untuk apa? Membimbing kita, mengasih tahu kita pelajaran untuk kedepannya menjadi seperti apa, mengarahkan kita, cita-cita kita menjadi seperti apa, menemukan jati diri kita. Mungkin banyak yang komplain katanya, oh sekolah ini peraturannya terlalu ketat, oh sekolah ini peraturannya apaan sih, nggak jelas banget, nggak kayak sekolah-sekolah lain. Kenapa ada peraturan di sekolah? Misalnya nanti kalian ke kantor, kalian kerja jadi karyawan, karena mungkin lu pada datang ke kantor pakai celana tidur, pakai pejama, kan nggak mungkin kan? Adabnya di mana misalnya? Bos kita aja pakai jas rapi, kita datang ke kantor pakai celana pendek sama kaos kutang, benar nggak? Adab kita di mana? Makanya kenapa sekolah mewajibkan kita misalnya pakai, aduh saya juga nggak pakai lagi kan, badge-nya kan tinggalan tadi di tas. Misalnya sekolah mewajibkan kalian memakai name tag. Itu hasilnya pembelajaran. Apa pembelajarannya? Kita menjadi mandiri, kita menjadi tahu peraturan, kita menjadi taat peraturan, menjadi orang yang tidak melanggar peraturan, ya kan? Gue juga masih sama kok, umurnya nggak beda jauh sama kalian semua, masih 18 tahun, masih nggak bisa apa-apa. Omongan-omongan saya tadi itu apa yang saya dapatkan di hidup saya. Karena selama saya syuting kan saya ketemu sama orang-orang yang lebih tua dari saya. Saya ngobrol sama mereka, gue nanya-nanya nih, Om lu kenapa bisa kayak gini sih Om? Dijelasin sama mereka, ambil makna hidup. Gue kalau ketemu sama orang baru, satu hal yang gue tanyain, Om selama masa hidup Om, sampai umur Om misalnya 52 tahun sampai 45 tahun, gue cuma tanya satu hal, apa yang Om sesalin dari kecil sampai sekarang? 95% orang yang saya tanya itu jawabannya cuma satu, nggak dengerin apa kata orang tua. Gue ketawa di situ, yalah serius Om, itu doang, nggak ada yang lebih menarik, itu nggak ada yang apa gitu kan, cerita akhirnya dia. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi nasihat orang tua. Makanya hargailah setiap orang yang ada di dunia ini, baik itu guru, baik itu orang tua kalian, itu wajib orang tua kalian, baik itu pegawai supermarket, baik itu pengemis pinggir jalan nih yang ambil botol aqua, dapat mereka 2 kresek gede, dijual cuma dapat 100.000, nggak nyampe malah 100.000 doang dapatnya. 100.000 itu buat apa? Buat keluarga mereka, buat ngebayar anaknya sekolah, buat makan mereka, buat buka puasa, mungkin nggak ada yang tahu. Waktu itu keluarga saya pernah, waktu lagi COVID, ekonomi lagi turun-turun banget tuh, benar gak? Pekerjaan nggak bisa di mana-mana, ditutup semuanya. Dulu saking nggak ada rezekinya, dulu pernah telur 1 itu dibagi menjadi 4 di rumah saya. Saya doang yang makan, nggak ada yang makan yang lain. Saking nggak ada rezekinya, akhirnya keterima jadi artis. Nggak tahu kenapa nih, udah pengen ngambil muka gue kan, muka gue dulu tembem jelek. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa disuruh jadi artis, kata waduh, gimana caranya nih? Gimana nih cara gue belajar? Setiap hari cuma main game doang gue. Pelajaran SMP, SD pun udah lupa semua. Pelajaran yang gue ambil di sana pun udah lupa semua. Singkat cerita waktu itu si manajemennya ini minta foto profil kita. Biasanya kalau sebelum kita masuk sinetron atau film itu biasanya ada foto profil yang, halo nama saya Raden Raka, tinggi saya berapa, umur saya berapa, nengok kanan kiri untuk liatin mukanya kan. Jadi waktu itu lagi jam 10 malam. Jam 10 malam tiba-tiba gue dibangunin sama bokap gue. Dibangunin, halo, nah lu cepet bikin. Papa orangnya keras, papa saya orangnya keras banget. Dari dulu saya diajarnya tuh udah keras banget. Makanya setiap di luar sana ada orang yang marah, di otak gue cuma satu, lu gak sekeras bapak gue, masih kerasan bapak gue. Itu yang bikin mental gue tetap kuat, kalau bisa dibilang. Balik kita lagi dibangunin waktu jam 10. Kan dibangun jam 10 malam kan pasti masih ngantuk dong, benar gak? Muka-muka panda kan, nggak tahu harus ngapain. Disuruh bikin video. Oke lah, waktu itu saya bikin videonya. Dulu pas sudah jadi videonya itu dimarah-marahin saya. Lu gimana sih, lu gak niat banget perasaan. Lu kalau gak mau jadi artis gak usah bikin video. Oh gue marah dong.
Papa bangunin Mas Raka dulu kan, saya manggilnya Mas Raka kalau di rumah. Papa bangunin Mas Raka tuh jam 10 malam. Orang normal kalau bangunin tiba-tiba pasti kan mukanya masih muka panda, benar gak? Nggak bisa dihilangin, gue cuci muka 100 kali pun kalau masih ngantuk tetap ngantuk. Ya kan? Marah gue berantem, ngomongnya udah gue lu. Berantem gue sampai jam 1 malam sama papa saya. Berantem habis-habisan, bukan bapak anak, berantem. Sama-sama keras, sama-sama egois, sama-sama keras kepala. Sampai itu berantem berhenti karena nenek saya manggilnya Ati. Ati itu orang yang ngerawat saya dari kecil sampai sekarang tuh orangnya baik banget, nggak pernah marah sama sekali. Ati teriak dari bawah, Mas Raka, Reza. Nah, itu nama papa saya. Teriak, tapi udah terbata-bata, udah kayak pengen nangis gitu kan. Berhenti saya berantem, tapi gue nggak minta maaf. Gue denger nenek gue teriak dari bawah, gue langsung masuk kamar, gue banting pintunya, tidur gue. Lanjut besok harinya turun, habis sarapan. Biasanya bunda sama papa gue tuh udah turun pagi-pagi, tapi waktu itu nggak turun, nggak tahu kenapa dia di kamar tuh serem. Habis sarapan lanjut lewat siang hari sampai sore hari siang hari jam 1. Tiba-tiba bokap gue turun tangga tuh udah di papa sama bunda gue, dibantuin. Nggak bisa turun tangga, udah kayak orang nggak bisa jalan. Kata gue, nih kenapa nih? Gue ngomong dalam hati, kenapa nih orang? Perasaan dari malam berantem sama gue, tiba-tiba turun tangganya harus dibantuin sama orang. Bingung gue. Dibantuin di papa, masuk mobil nggak ngomong apa-apa. Gue juga nggak nyapa. Sebelum berangkat bunda gue nyamperin gue, Mas, udah ke rumah sakit dulu ya. Kenapa bun? Mau ngecek kesehatan doang. Oh ya udah. Waktu itu gue masih marah, masih egois gue. Nggak mikirin apa-apa, ngecek kesehatan dong, udah normal kali buat orang tua mah gitu kan. Mungkin ngecek gula darah, ngecek apa gitu, nggak ada yang tahu kan. Berlangsung cerita sampai setengah, kan dulu mereka pergi ke rumah sakit jam 1 siang. Jam setengah 4, kalau nggak salah waktu itu ingat banget, abis asar tiba-tiba hujan. Banyak orang bilang katanya kalau hujan itu ngebawa keberkahan, ya kan? Tapi itu cuma omongan belaka doang kan. Setelah hujan tiba-tiba setengah 4, nenek gue ditelepon, nggak tahu sama siapa. Jadi waktu di ruang keluarga itu cuma gue sama nenek gue doang. Nenek gue tiba-tiba ditelepon. Setelah dari telepon itu tiba-tiba nenek gue geter-geter tangannya. Nenek gue tiba-tiba nangis. Saat gue ngeliat nenek gue nangis tuh gue langsung rasa ingin tahu gue tuh sangat besar. Gue pengen nanya sama nenek gue, kenapa nih nenek gue nggak pernah nangis perasaan. Sebelum gue ngomong, hati kenapa? HP gue bunyi. Gue udah telepon sama bunda gue. Gue angkat teleponnya. Bunda gue cuma ngomong satu kata setelah gue angkat telepon. Papa katanya kena serangan jantung. Dijelasin lah gue. Jadi di saluran manusia ada 3 saluran yang menuju jantung kita. Dan kata dokter 2 saluran itu udah ketutup 100%. Dan berarti sisa 1 saluran dong, benar gak? Dan 1 saluran itu katanya udah ketutup 99%. Kata dokter itu bokap gue bisa mati kapan aja. Katanya itu darah kadang masuk kadang enggak. Ini beneran, demi Allah, ini cerita sendiri. Pengalaman gue sebelum gue jadi artis. Kata dokter itu darah bisa masuk bisa enggak. Biasanya mungkin ada yang kenalan kalian punya serangan jantung, biasanya di ring. Di ring itu misalnya, jadi di ring itu misalnya ini saluran jantung ke kita nih. Ring itu fungsinya kalau nggak salah untuk menahan saluran itu tertutup. Tapi karena dua-duanya udah ketutup 100% dan satunya udah ketutup 99%, itu nggak bisa diapa-apain. Katanya ini harus dioperasi. Harus dioperasi bypass. Apa itu operasi bypass? Jadi kalau kalian buka kaki kalian di sini pasti ada urat yang panjang, ya kan? Di kaki kalian sini di atas mata kaki pasti ada urat yang panjang. Kalau operasi bypass 2 urat itu diambil, dimasukin ke saluran jantung kita untuk mengganti saluran yang sudah tertutup. Tapi waktu itu mau operasi nggak ada duitnya. Dari mana duitnya? Bokap gue kena serangan jantung, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue masih anak kecil, nggak bisa kerja, lagi zaman COVID lagi. Tapi apa yang bikin gue merasa bersalah?
Bokap gue serangan jantung setelah berantem sama gue. Oh lu bayangin bokap lu mati gara-gara berantem sama lu. Gimana tuh rasa bersalah lu kira-kira besar banget ya? Panik dong. Gue telepon mama gue, "Mah papa mau mati nih." Ngapain nangis-nangis gue di telepon. Nangis-nangis gue, nggak tahu harus ngapain. Bokap gue dirawat seminggu di rumah sakit. Setelah seminggu bokap gue pulang ke rumah. Di saat bokap gue turun dari mobil tuh gue nyamperin, gue langsung minta maaf. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Tapi minta maaf doang kan nggak bisa nyembuhin penyakitnya kan. Oke, waktu itu kalau nggak salah pakai BPJS. BPJS itu nunggu sebulan. Lu bayangin selama sebulan itu tuh bokap gue bisa mati kapan aja. Bisa hari ini gue tidur, besok pagi-pagi bangun udah meninggal. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Akhirnya setiap itu gue sholat tahajud selama sebulan itu. Gue sholat tahajud setiap malam, doa gue satu. Gue gak minta pertolongan, gue gak minta apa, gue nantang. Doanya nantang. Ya Allah, kalau engkau itu memang ada di luar sana, sembuhkanlah bapak saya. Kalau engkau emang nyata, tunjukkan kepada saya, sembuhkan bapak saya. Karena kalau kalian pikir secara logika, itu saluran si 1% dong, iya gak? Darah kadang masuk kadang enggak, bisa mati kapan aja. Dioperasi nunggu sebulan, pengen sebulan bisa mati kapan aja men. Gue berdoa, nantang doanya gue, bukan minta pertolongan, nantang. Kalau engkau memang ada, tunjukkanlah kekuasaan engkau ya Allah, sembuhkanlah papa saya. Lanjut sebulan setengah, doa gue tiap hari nantang, nggak ada yang minta tolong. Akhirnya dioperasi lah papa saya. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar dan bapak kembali sehat seperti semula. Apa sih pelajaran yang bisa diambil? Satu, ketika gue berantem nih, kalau bokap gue nggak sakit, nggak bakal ada rasa penyesalan dalam diri gue. Kenapa? Gue berantem nih misalnya, ini misalnya bokap gue berantem sama dia. Besok kalau dia nggak sakit, nggak ada rasa penyesalan, gue nggak menyesal. Oh, udah sama dia berantem doang, biasa doang kan. Hal yang wajar bagi manusia berantem satu sama lain, walaupun itu anak dan orang tua, benar nggak? Gue baru menyesal setelah tahu kalau bokap gue sakit, baru rasa penyesalan itu datang ke gue. Disitulah baru gue belajar dari kesalahan gue. Yang kedua, di situ gue benar-benar yakin kalau Allah itu ternyata ada. Maksudnya secara logika nih ya, mana mungkin ada orang yang bisa membangun manusia, yang bisa membolak-balikan hati secepat itu. Nggak mungkin ada orang kayak gitu, benar nggak? Makhluk mistis kayak gitu. Secara logika ya. Kalau kita tidak berpikir secara agama walaupun tidak boleh, tapi secara logika nggak ada makhluk kayak gitu kan. Makanya doa gue nantang. Ternyata memang beneran ada, buktinya bokap gue sembuh. Akhirnya di sini tuh di lokasi syuting gue sekarang tuh ada Ustadz kembar namanya Ustadz Dion sama Doni. Itu Ustadz beneran lulusan aksi. Dan gue nanya, Pak Ustadz, kalau kita berdoa kepada Allah, kan sebaiknya kan kita meminta pertolongan, kita meminta sesuatu yang baik lah, untuk menekatkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau kita doa menantang Allah itu dosa atau enggak Pak Ustadz? Pak Ustadz bilang mau gimana pun doa menantang kekuasaan Allah itu pasti salah. Tapi terkadang kita doa pun harus, itu jatuhnya bukan menantang Allah tapi menantang diri kita sendiri. Keberanian itu kayak gitu sama Allah berani banget dong. Tapi kadang doa terus menantang katanya. Kenapa Pak Ustadz harus menantang, bukannya itu disalahkan katanya. Karena di saat engkau menantang, pasti lu bakal sholat terus setiap hari kan. Pasti sholat lu kuat, oh azan langsung sholat, ngaji Quran kenceng. Di situ doa lu juga menantang. Secara tidak langsung tanpa kita sadari, pas kita sebelum kita berdoa nantang itu pasti kita udah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Sholat 5 waktu, baca Quran, berzikir. Baru setelah semua itu kan kita menantang. Allah itu kan maha baik, maha penyabar, maha penyayang. Makanya kita sayang sama umat-umatnya.
Karena apa? Sebelum dia menantang saya dengan berdoa, dia udah memenuhi kewajibannya sebagai umat muslim. Udah sholat, udah ngaji Quran misalnya, udah berzikir setelah sholat. Bener gak? Ada tahapannya. Jadi hikmah yang diambil adalah jangan menyesal ketika kalian semua ini udah pada lulus SMA, udah pada lulus kuliah. Jangan pada menyesal karena dulu kalian tidak mendengarkan perintah orang tua kalian, tidak mendengarkan guru-guru kalian. Karena penyesalan itu datang setelah nggak ada siapa-siapa dan setelah kita kena buruknya lah, kena musibah nih. Aduh, nyesel banget ya gue dulu gini, ngeluh. Kenapa kalian bisa kayak gitu? Karena diri kalian sendiri, kalian membawa diri kalian sendiri menjadi seperti itu. Makanya kalau bisa diubah dari sekarang, kenapa enggak? Ya kan? Ini semua demi kepentingan diri kalian masing-masing. Dan gue pun ngomong di depan sini kan sebagai murid juga cuma diundang doang. Ini kan biar sok keren aja kan ngomong kayak gini. Tapi kan balik lagi semua itu ada hikmahnya. Bahkan saya pun juga harus masih belajar yang banyak pada orang tua saya dan kepada guru-guru saya. Belum tentu gue kedepannya sukses. Belum tentu. Pekerjaan sebagai seorang aktor, kalau orang-orang udah pada nggak mau nonton muka gue nggak ada kerjaan, ngapain gue? Kalau misalnya gue nggak lanjut kuliah, gue nggak kuliah, nggak S1 nih, SMA bolos nilai jelek, mau nerima kerja di mana? Indomaret. Gue jadi mana lu, Miss? Nggak ada pekerjaan, ya nggak? Menyesal gue. Makanya walaupun sekarang udah bisa penghasilan sedikit dan bisa bantu orang tua, apa salahnya sih kita tetap sekolah? Apa salahnya kita tetap kuliah? Persiapan di masa akan yang mendatang. Karena di depannya kita nggak tahu bakal menjadi seperti apa. Makanya persiapkanlah diri kalian sebaik-baik mungkin untuk kedepannya dan jangan pernah menyesal ketika kalian sudah gagal. Jangan pernah menyesal untuk tidak mendengarkan perintah orang tua dan nasihat dari guru kalian. Mungkin cukup sekian, nggak banyak yang bisa gue ceritain lagi. Tapi semoga kalian semua bisa dengar yang bagus-bagusnya aja lah. Jangan jelek-jeleknya seperti melawan orang tua tadi itu jangan diikutin semuanya. Mungkin cukup sekian, semoga puasa kalian semua lancar. Semoga nanti pas ulangan kalian semua lulus. Dan semoga kalian dan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Kak. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Oke, teman-teman tadi kita udah dengar ya perjalanan Kak Raka nih. Dari sebelum jadi aktor sampai sekarang udah ada di titik ini kayak gimana. Ternyata emang gak mudah ya teman-teman. Untuk kita bisa mencapai sesuatu itu ternyata butuh perjuangan. Bener banget deh. Oke, langsung aja kita ke sesi tanya jawab penonton. Mungkin ada yang pengen tanya-tanya ke Kak Raka. Mungkin ada yang mau nanya dari sisi cowok dulu ya. Cowok dulu ya, boleh angkat tangan yang mau nanya ke Kak Cowok Raka. yang mau nanya, angkat tangan dong. Itu, Oh, gimana ini. caranya? Siapa namanya siapa? Nama saya Zivan. Zivan mau nanya apa Zivan? Kak Raka, pernah main film nggak? Kalau untuk sekarang kan belum ada proyek film, tapi insya Allah kedepannya bisa. Kalau sekarang kan lagi fokus sinetron. Kedepannya kalau ada proyek film ntar aku kasih tahu ya. Oke, tos dulu dong. Ayo tepuk tangan lu dong buat Dimas dong. Terima kasih Jivan. Ayo ada yang satu orang lagi ada yang mau nanya gak? Boleh. Oh yang belah sana tuh Kak. Yang belah sana yang mau nanya gak? Oke. Ayo sebelah lagi sini. Ayo siapa? Itu tuh. Apa Danis? Boleh. Ida. Ayo jangan sini satu lagi. Lu turun itu udah ada itu. Ayo sini nggak apa? Bro. Oke, pertanyaan pertama aja langsung ya.
Lu, ini siapa lu namanya ini? Rakang nggak? Rakang. Danis. Rakang sama Danis ini dari Rakang lu ya. Rakang mau nanya apa Rakang? Kakak, untuk penghasilan dari setiap kakak berakting di film itu dapat berapa kak penghasilan? Kan kakak sibuk ya, kayak tidurnya juga cuman 1 jaman tuh. Terus kayak harus sekolah, ngerjain tugas, apalagi kan SMA tuh banyak banget tuh tugas kelompoknya. Kakak tuh selama menjalani aktivitas tuh bisa ngelakuin hobi kakak nggak? Kakak bisa ngelakuin hobi kakak nggak selama sama aktivitas favorit? Tepuk tangan lu dong, udah ngasih pertanyaan nih. Untuk pertanyaan Rakang kayaknya terlalu personal ya. Kayaknya nggak enak kalau diomongin. Yang penting cukup bisa ngebantu kedua orang tua itu udah cukup banget. Dan bisa ngebantu diri sendiri lah untuk memenuhi cita-cita itu cukup banget. Untuk pertanyaan Danis, ngejalin hobi kan hobi saya di lokasi syuting tuh udah ketemu sama orang-orang tuh hobi saya. Salah satu hobi saya tuh ngobrol dengan banyak orang yang saya nggak ketahuin. Jadi ngobrol diambil ilmu-ilmunya tuh apa. Karena ngobrol sama orang tuh asik banget loh. Ngobrol sama orang-orang tua apalagi tuh asik banget. Sebagai teman, kita anggap orang tua sebagai teman tuh asik banget. Makanya jadikanlah semua orang di sini tuh menjadi teman kalian karena ilmu itu nggak tahu datangnya dari mana aja begitu. Tepuk tangan lu dong buat Dani sama Rakang nih. Terima kasih Boleh. Akang. Boleh ntar ya, dulu ya. Ntar dulu. Banyak saya yang mau nanya kak. Ya perempuan. Banyak banget nih kak kayaknya yang mau nanya. Kita pilih aja kali ya kak. Siapa nih kira-kira yang bakal kepilih? Kayaknya belah sana sih. Belah sana udah semangat banget. Boleh maju. Emang mau nanya apa sih kak? Kayaknya semangat banget deh. Tepuk tangan dong teman-teman. Ayo coba 2 orang lagi biar itu. Coba. 2 orang lagi kepada perempuan. Aurora tadi mau nanya serius kak. Siapa yang mau? Angkat tangan. Coba dari sini tuh coba ambil salah satu bu aja. Ibu boleh dibantu dipilih yang mana? Ayo maju sini. Oke, udah ya. Oke teman-teman. Boleh dimulai dari siapa dulu? Dari Kak Heka dulu. Raka kan pasti susah selama jadi artis. Kira-kira mau kan susah selama ini jadi artis sama jadi siswa. Kira-kira kakak mau lanjutin ke universitas mana? Kalau buat universitas, aku udah ada universitas yaitu Jakarta International College. Jadi nanti tuh aku ngambil program kuliah yang ada double degree-nya. Jadi selama 2 tahun tuh aku bakal di Indonesia dan 1 tahun ntar aku bakal kuliah di Amerika di Western University. Boleh minta motivasinya buat Oh ya motivasi. Sorry. Boleh minta motivasi buat anak-anak kelas 9 yang di sana nggak kak? Motivasinya mungkin buat anak-anak semuanya aja kali ya. Semoga semangat terus pokoknya. Jangan lupain cita-cita kalian ingin menjadi seperti apa. Jangan dengerin apa kata orang lain. Pokoknya semoga cita-cita kalian semua di sini saya doain capai semua. Amin ya Allah. Sama-sama. Gimana perasaan kakak pas pertama kali jadi aktor, pas ketemu artis-artis banyak gitu? Tentunya pasti senang banget dong. Karena pertama kali jadi aktor kan misalnya di pinggir jalan nih lagi ngambil uang misalnya atau lagi jajan di Indomaret, tiba-tiba ada yang teriak dari belakang, oh Raka itu pasti senang dong. Senang banget lah intinya gitu. Gimana caranya Kak Raka menghadapi komentar-komentar netizen yang jahat? Coba ulangin sekali lagi, deketin lagi mungkin. Gimana caranya Kak Raka menghadapi komentar-komentar netizen yang jahat-jahat, yang kayak nge-hate gitu? Aslinya buat komentar itu kalau kita nggak baca
nggak apa-apa. Karena kan mereka cuma beraninya komen doang kan, nggak berani ngomong depan langsung. Kecuali kalau ngomong depan langsung depan muka gua, baru gua tanggepin. Ya kan di komen doang kan, gua tinggal blok, gua tinggal ngebaca. Gampang, ngapain ngeribetin diri kita dengan orang lain yang bahkan kita pun nggak kenal. Benar gak? Ya kan? Gitu. Ntar dulu ya, yang lain dulu sekarang. Boleh. Ayo. Kak, aku izin nanya. Iya boleh. Kalau syuting pas lagi ada ujian atau tugas sekolah, biasanya gimana cara ngatasinnya? Kalau buat ujian pasti kan harus masuk, dan setiap Senin sampai Jumat itu pasti saya masuk. Setelah ujiannya kelar baru saya berangkat syuting. Berlangsung selama Senin sampai Jumat. Kalau buat tugas sekolah kan ada beberapa tugas yang bisa dikerjain di HP, di komputer. Ada kerja kelompok, itu diskusi di WA biasanya. Nanti baru ngerjain gitu. Jadi setiap ada waktu sesempit mungkin insya Allah dikerjain gitu paling. Boleh. Oke teman-teman, makasih banyak ya yang udah berpartisipasi aktif banget nih kayaknya. Oke Kak Rama, boleh dilanjut ke agenda selanjutnya? Oke, langsung door prize. Oke, jadi kita udah nyiapin pertanyaan nggak sih, Del? Udah nih, kita udah Oke. nyiapin beberapa pertanyaan. Buat 3 orang ya, Del ya. Khusus 3 orang bakal dapat door prize ya teman-teman. Ada yang mau nggak nih? Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya, Del ya.